اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد. Semoga kita semua yang hadir di majlis di zawiyah ini Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berikan kepada kita istiqamah. Allah berikan kepada kita ketaatan di dalam ibadah kepadanya sampai kita meninggal dunia. Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batin. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah kepadanya. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah jadikan diri kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, keturunan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah memberikan kepada kita ilmu yang nafi, bukan hanya sekedar bermanfaat, tetapi ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hamid. Mata Allah itu hayati. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik ridhonya kepada beliau. Ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang sangat bermanfaat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Para asatidz, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibban, rahimahumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan yang baik ini saya diundang, walaupun mungkin agak dibilang sedikit mendadak, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, ya, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermuajahah, kita dapat thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat baik kita, apa yang kita lakukan di tempat ini makbul. Amin ya Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah. Dan kita semakin mantap di dalam thariqah at-tijaniyah ini. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat muhibbin muhibbat rahimakumullah. Guru kita Al-Qutbul Maktum Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan aqrabul abwabi ilallahi babu syukr. Paling dekatnya pintu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui pintu syukur. Ya, jadi dengan pintu syukur ini, ya, kalau kita lewati, kita jalani, ini paling dekatnya pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya syukur ini
Ini luar biasa susahnya. Luar biasa susah, nggak gampang. Nggak sekedar kita mengucapkan syukur, ya. Tapi ketika kita mengamalkan ini luar biasa susah. Ada seorang ulama di Mesir, sekarang beliau menjabat sebagai Syekhul Azhar, ya, pimpinan pucuk tertinggi Al-Azhar, yang bernama Syekh Ahmad At-Thayyib, ya, profesor, doktor, dan alimnya luar biasa. Jadi kalau kita bicara ulama di Mesir itu kalibernya udah internasional. Saya waktu kuliah di Mesir itu ya 5 tahun dari 2000 sampai 2005 itu anak-anak kecil 7 tahun, 10 tahun, ya 15 tahun itu banyak yang hafal Quran. Dan kalau ulama-ulama bicara ulama Al-Azhar itu kalibernya itu bukan nasional lagi, tapi udah internasional. Ya salah satunya misalnya Syekh Ali Jum'ah. Jadi udah luar biasa. Syekh Umar Hashim. Ya, itu ulama-ulama yang luar biasa. Nah, ini seorang pimpinan, ya, pimpinan yang tertinggi dari Al-Azhar yang bernama Syekh Ahmad At-Thayyib Al-Hasani. Ya, beliau At-Thayyib ini sama, nanti saya akan jelaskan ya, dengan Syekh Ali At-Thayyib. Nah, ini apa namanya? Beliau mengatakan bahwa asyukru 'alallahi wajibun. Jadi syukur kepada Allah hukumnya wajib. Jadi sama dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sama juga dengan kita melaksanakan apa namanya perintah untuk puasa di bulan secara wajib. Wajib syukur kepada Allah ini juga wajib. Asyukru 'alallahi wajib. Karena orang yang tidak bersyukur itu dikatakan orang yang kufur dan akan diberikan azab oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, beliau mengatakan asyukru 'alallahi wajib. Syukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Lakinnahu bi jinsin nikmah. Akan tapi syukur kepada Allah itu sesuai dengan jenis nikmat yang Allah berikan. Jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus disyukur. Contoh misalnya, ada orang dikasih amanah atau rizki berupa harta, hartanya di mana-mana, asetnya luar biasa, tabungannya, depositnya banyak banget. Syukurnya bagaimana? Syukurnya dia harus menggunakan harta ini di jalan Allah. Dia bantu pembangunan masjid, dia bantu pembangunan musola, zawiyah, khidmah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita dalam thariqah, khidmah di dalam thariqah, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, bersedekah. Ini syukurnya orang yang dikasih harta, Pak. Jadi orang yang dikasih kekayaan harta oleh Allah, itu syukurnya seperti itu. Kalau ada orang kaya, ya, dia pelit, zikir aja kerjaannya di masjid, zikir aja kerjaannya di musola, di zawiyah, itu tidak bersyukur. Jelas? Bijinsin nikmah, ya, bijinsin nikmah, sesuai dengan jenis nikmat yang Allah berikan. Jadi syukurnya orang kaya, orang yang diberikan harta, dia gunakan hartanya ini untuk menuju Allah. Kalau ada orang kaya, pelit, kerjaannya zikir aja di masjid, ya, zikir aja di musola, itu nggak bersyukur dia, nggak bersyukur. Ada orang dikasih ilmu sama Allah, ya, ilmunya luar biasa, dia nggak gunain ilmunya, dia nggak ngajarin umat, nggak ngajarin orang, dia simpan itu, ya, dia sembunyikan ilmunya, dia nggak bersyukur. Semua yang Allah berikan kepada kita, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini semuanya nikmat karunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita la ta'lamuna syai'an. Ya, dalam kita keadaan kita ini bodoh. Bahkan ulama tafsir mengatakan la tamlikuna syai'an, enggak memiliki apa-apa.
Jadi manusia ini karakternya dua, sifatnya dua ketika dia dilahirkan. Yang pertama dia bodoh, yang kedua dia miskin. Siapapun dia, ya, bodoh, miskin. Kemudian Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah berikan hati, Allah berikan harta, Allah berikan rumah dan lain sebagainya. Tujuannya la'allakum tashkurun. Tujuannya ke situ, syukur. Makanya syukur ini apa? Allah berikan kita mata, kita gunakan mata kita ini untuk yang baik-baik. Ketika kita gunakan mata kita ini, penglihatan kita untuk sesuatu yang tidak baik, berarti kita tidak syukur. Allah berikan kita kaki, kita gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, majlis taklim, majlis zikir dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah berupa kaki yang Allah berikan. Semuanya ini. Makanya syukur ini berat sekali. Ya, oleh karena itu guru kita bilang bahwa paling dekatnya pintu menuju Allah itu dengan pintu syukur. Karena orang kalau dia bersyukur udah luar biasa. Termasuk thariqah. Saya ingin tanya ke ibu-ibu yang udah ditalkin, thariqah ini nikmat atau bukan nikmat? Ibu-ibu udah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk dalam thariqah Tijani yang udah ditalkin. Ini nikmat atau bukan nikmat? Karunia bukan, Bapak-bapak? Karunia ini luar biasa. Nikmat terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat thariqah. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, caranya bagaimana kita syukurnya? Syukurnya ketika kita selesai ditalqin, mengambil talqin dari seorang mubtada, itu kita jalani thariqah ini dengan benar. Ya, ikutin aturan-aturan yang ada. Wiridnya kita kerjakan, kemudian syarat-syarat yang benar-benar kita amalkan. Ini namanya kita syukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita berupa thariqah. Kalau ada ikhwan, ada akhwat Tijani, malas-malasan zikirnya, kadang-kadang juga aturan-aturan di dalam thariqah ditabrak begitu aja, maka dia tidak bersyukur. Jadi semua nikmat karunia sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mampu, kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itulah syukur yang sebenarnya. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Di sini nun taukid. Kalau kamu syukur kata Allah, ya, pasti aku akan tambah. Tapi na'udzubillah kalau kita kufur, inna adabi lasyadid kata Allah. Tapi saya pernah baca, ya, para hadirin sekalian, ada satu hadis qudsi. Ini memberikan busyra, ya, kabar gembira buat kita. Tapi ikhwan Tijani, akhwat Tijani, insyaallah termasuk orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, ya, wahai anak cucu Adam, idza zakarta syakartani wa idza nasita kafartani. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau engkau ahlan wa sahlan para Ustaz Azhar alumni Al-Azhar. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wahai anak cucu Adam, wahai hamba-hambaku, ya, apabila kalian berzikir, ya, kalian berzikir syakar tadi, maka engkau telah bersyukur kepada. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang bersyukur. Ya. Idza zakartani syakartani. Kalau engkau berzikir kepadaku, ya, maka engkau termasuk orang yang bersyukur. Tapi kebalikannya, idza nasitani ya kafartani. Apabila engkau lupa kepadaku, lalai, enggak mau berzikir kepadaku, maka engkau termasuk orang yang kufur. Di dalam Al-Qur'anul Karim kurang lebih ada 268 ya kata zikir di dalam Al-Qur'an.
dengan berbagai macam bentuknya. Nah, dari 268 ini dalam perintah berzikir ya selalu diiringi dengan kata setelah kata zikir ini dengan kata katsiro yang artinya banyak. Misalnya dalam ayat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepadaku dengan dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi yang namanya zikir ini nggak bisa sedikit, nggak bisa sebentar, harus banyak. Harus banyak yang namanya zikir. Jadi nggak bisa zikir, orang zikir baca astagfirullah, astagfirullah selesai udah. Tapi harus continue terus, nyambung terus connect. Dan orang-orang yang bertoreka ini, ya kita alhamdulillah Allah takdirkan menjadi murid dari guru kita Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Insya Allah ya kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekh Ali Jum'ah, ya seorang ulama di Mesir, beliau mengatakan salah satu ciri tanda orang yang bertoreko. Toreko apa aja? Ya, beliau sendiri torekonya syadidiyah. Ya. Nah ini ciri atau tanda orang bertoreko adalah al-mudawamatu ala dzikrillah. Selalu berzikir kepada Allah. Jadi kita ini bukan hanya pada zikir-zikir yang wajib, bukan hanya pada waktu lazim, pagi, sore, ya, kemudian wazifah berjamaah, hari ala Jumat, bukan hanya ini aja, tapi setiap waktu kita usahakan ya untuk dakwah mauludu dan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cara satu ciri orang yang bertorek, terus berzikir kepada Allah. Karena dalam satu hadis Rasulullah memberikan ilustrasi yang memberikan gambaran masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang enggak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir ini diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang hidup, hatinya dihidupkan terus sama Allah. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diumpamakan seperti orang mati, walaupun dia masih hidup tapi kelihatan kayak mayat. Ya, mau ibu-ibu kelihatan kayak mayat? Mayat berjalan. Ya, karena orang nggak berzikir. Karena semua ibadah, ya, semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu intinya tujuan utamanya adalah zikrullah. Agar kita ini berzikir kepada Allah, semuanya ibadah yang ada. Salat Allah perintahkan kita untuk salat, tujuannya adalah untuk berzikir. Wa aqimis salata li dzikri. Ya, untuk zikir kepada. Walaupun kadang-kadang kita lagi sholat mikirin dapur, betul ibu-ibu, mikirin jatahnya sama suami dikasih berapa nih hari ini. Ya bapak-bapak lagi zikir kadang-kadang ingat pekerjaan dan lain sebagainya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ini sekarang saudara-saudara kita udah mulai berangkat di kloter pertama. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini yang belum Allah takdirkan untuk ke Haramain Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya untuk ke Haramain. Dan juga untuk ikhwan, akhwat ya yang udah mengambil target, mudah-mudahan juga dimudahkan jalannya untuk ziarah ke makam guru kita Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji juga tujuannya begitu, zikrullah. Wa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Semuanya zikir. Tujuan kita hidup ini itu ibadah, dan ibadah itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ketika seorang ini berzikir kepada Allah, dia connect, tersambung pada Allah. Banyak ulama-ulama memberikan definisi ta'rif mengenai zikir. Ya, tapi ada satu dan saya cocok dengan satu ini,
ya, mengatakan bahwa zikir ini adalah komunikasi kita. Ya, komunikasi kita seorang hamba dengan Allah. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah dengan zikir apa aja, ya, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab syukri, ya, para ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah Allah takdirkan kita sebagai muridnya dari guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ini nikmat yang luar biasa. Kata guru kita Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani, "Fa'innal iqbala minna wal idbara minna." Orang masuk ke dalam tarekat Tijani, ini aku yang pilih. Semuanya Allah takdirkan, tapi dipilih oleh guru kita Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wal idbara minna, dan orang nggak masuk dalam tarekat Tijani juga aku yang pilih. Jadi ini kita semua, ya, yang udah ditalkin, udah masuk dalam tarekat Tijani, ini hakikatnya kita ini udah dipilih, ya, oleh guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan na'udzubillah kalau seandainya ada teman kita misalnya udah masuk, kemudian na'udzubillah dia tergoda, ya, sampai dia keluar dari tarekat Tijani, memang diusir sama Syekh. Ini nggak pantas kayaknya untuk mengamalkan tarekat Tijani ini. Dan kita ini ibaratnya para ikhwan akhwat sekalian, di dalam tarekat Tijani tinggal menjalankan saja. Ibaratnya kita mau kondangan, perlu jas, ya, tinggal datang ke mall, ya, atau toko yang jual jas, langsung kita bisa pakai. Bukan kita perlu jas, kita masih beli bahan, kita datang ke tukang jahit, ya, kemudian kita tunggu, itu bukan begitu. Ini tarekat Tijani udah ada, udah aturan-aturannya semuanya udah ada, tinggal kita pakai, kita jalankan. Perjuangannya, mujahadahnya ini udah dijalani oleh guru kita. Ya, beliau ini Masya Allah 7 tahun udah hafal Quran, 16 tahun dalam satu riwayat dikatakan beliau udah jadi mufti yang bisa memberikan fatwa. Dan udah macam-macam tarekat beliau jalani, beliau masuki Khalwatiyah, Qadiriyah, Syadziliyah juga beliau jalani. Nah, sampai ketika ketemu dengan Rasulullah SAW yang yaqzatan, ya, dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Karena ada, saya pernah dengar ada seorang muqaddam, ya, itu menyampaikan bahwa guru kita Syekh Ahmad Tijani bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi. Ya, ini nggak benar. Dalam keadaan yaqzatan wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga. Dan mimpi ketemu dengan, dan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau pergi, ya, ke rahmatullah. Itu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang jais, boleh aja terjadi. Bahkan Al-Imam As-Suyuti, ya, yang mengarang kitab tafsir apa, ibu-ibu? Jalan Air. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah hayyun bi ruhihi wa jasadihi yatasarrafu ma yasha. Ya, atau kama qala. Jadi Rasulullah saat ini, detik ini hidup dengan ruh dan jasadnya. Apa yang beliau lakukan, mau kemana aja beliau bisa. Dan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Jadi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ini bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang tidak mungkin, yang mengada-ada. Ini orang yang tidak paham seperti itu. Banyak guru-guru kita, bahkan, ya, saya dengar dari beberapa sumber yang apa bisa dipercaya, guru kita Abu Habib Ja'far ini sering ketemu dengan Rasulullah, sering ketemu dengan Syekh Ahmad Tijani. Karena kita mungkin masih belum pantas, ya, kita belum, misalnya belum layak, masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi insya Allah, ya, selama kita benar-benar menjaga tarekat ini, kita menjaga syariat, adamul amni min makrillah, maka insya Allah, ya. Dan salah satu jaminannya, salah satu jaminan di dalam tarekat Tijani dari Rasulullah SAW, bahwa ikhwan Tijani sebelum meninggal dunia, ya, bisa beberapa saat, bisa beberapa hari sebelumnya, itu akan bertemu, melihat Nabi Muhammad SAW yaqzatan, dalam keadaan terjaga. Dan ini udah banyak yang seperti itu.
Shallu ala Muhammad. Jadi kita dalam Thariqat Tijaniyah ini ya udah tinggal pakai aja, tinggal jalani, dan tidak ada ijtihad lagi di dalam Thariqat Tijaniyah. Sepintar apapun kita, sealim apapun kita dalam Thariqat Tijaniyah, nggak ada ijtihad lagi. Tinggal jalanin aja aturan-aturan, kecuali hal-hal yang mungkin buruk sifatnya. Tapi hal-hal yang memang udah asas, ya, hal yang mendasar ini udah nggak ada lagi ijtihad. Suatu contoh misalnya dalam hal-hal yang buruk, ya, mengenai membaca wazifah di hadapan mayit, ya, ada seorang mayit, kemudian kita baca Ikhwan Tijaniyah ini wazifah, ya, ini hukumnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ini antara ulama besar di dalam Thariqat Tijaniyah, ya, Syekh Ahsan Al-Bakiri dengan Syekh Idris Al-Iraqi. Syekh Idris Al-Iraqi pernah nyampe ke Indonesia 2 kali. Nah ini, ya, ini berbeda pendapat. Kalau Syekh Idris Al-Iraqi membolehkan, jadi ada mayit kita baca ini wazifah, membolehkan. Tapi Syekh Ahsan Al-Bakiri dalam kitab Subuh Sofi ini nggak boleh, bahkan mengharamkan, nggak boleh. Ya, mengharamkan nggak boleh. Nah ini silakan aja kalau dalam hal-hal seperti ini. Tapi kalau saya menganjurkan nggak usah. Ya nggak usah dibacakan, baca aja cukup Al-Fatihah sekali yang seperti diajarkan oleh Abu Habib Ja'far. Al-Fatihah kita datang, misalnya ada orang meninggal dunia, ya kita baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11 kali, Surah Fatihah 11 kali, dihadiahkan untuk orang yang kalau Ikhwan Tijaniyah udah masya Allah udah jaminan ya. Ini maksudnya untuk orang umum. Ya jadi dalam Thariqat Tijaniyah ini kita udah tinggal pakai aja, tinggal jalanin aja. Perjuangannya ini udah dihadapi oleh Syekh Ahmad Tijaniyah. Termasuk juga kita di Indonesia khususnya. Ini perjuangan kita mengamalkan Thariqat Tijaniyah ini udah dijalani oleh guru-guru kita yang awal. Syekh Ali At-Thayyib ini dalam menyiarkan berdakwah Thariqat Tijaniyah, ya beliau datang ke Indonesia kurang lebih tahun 1919. Ya, ada juga yang riwayat mengatakan 1911. Nah, ini berdakwah Thariqat Tijaniyah yang di Jawa. Ini banyak ulama-ulama besar termasuk Syekh Badrul Zaman, kemudian Syekh Usman Ghamidi, kemudian Syekh Kiai Abbas Buntat, kemudian Mamat Kundang ya. Itu banyak juga ulama-ulama yang lain termasuk yang di Brebes Syekh Ali Basalamah, kemudian Syekh Sa'rami ya. Itu banyak ulama-ulama yang mengambil talqin kepada beliau. Nah awal-awal Thariqat Tijaniyah nyampe ke Indonesia dan ulama-ulama kita berdakwah ini banyak tentangan. Banyak tentangan dari ulama-ulama Indonesia juga yang mengatakan bahwa Thariqat Tijaniyah tidak muktabar. Ya, nggak diakui keabsahannya. Jadi kalau kita bicara muktabar ini di Indonesia, kalau di luar itu namanya Thariqatul Anwar. Ya, kalau di Maroko itu Anwar, ya Thariqatul Anwar artinya sama maknanya muktabar. Ya, yang memang ada dasar-dasarnya. Ya, ada dasar-dasarnya sesuai dengan Al-Qur'an dengan tidak ada pertentangan dengan syariat. Nah, ini awalnya tentangannya luar biasa. Bahkan ada misalnya yang bernama Kiai Haji Nasori. Ya, Kiai Nasori ini di Tegal. Beliau punya anak namanya Pak Bahrudin. Nah, Kiai Nasori ini beliau di Tegal. Itu ketika masuk dalam Thariqat Tijaniyah itu ditentang oleh kiai-kiai. Bahkan ya mohon maaf diusir dari kampung. Kiai Nasori ini yang beliau ini memangku Syekh Ali Basalamah ketika mau meninggal dunia. Ini di pangkuannya Syekh Nasori. Ini saya dapat cerita langsung dari putranya beliau, Pak Bahrudin. Itu sampai ditentang. Dan juga di mana-mana ini banyak, termasuk Abu Habib Ja'far ketika berdakwah di Jami, ya kemudian Syekh Badri Masduki, yang lainnya begitu juga. Nah sekarang ini kita udah nggak ada. Ibaratnya relatif lebih aman, betul nggak kira-kira? Di sini Kiai Nur Hamid, Amal Tijaniyah ada tekanan nggak dari luar? Nggak ada. Saya di Tebet juga alhamdulillah. Nggak ada kita sekarang. Tinggal kita ini jalan aja betul-betul. Justru mohon maaf, ya ujiannya kita ini dari dalam sekarang. Kalau dulu ulama-ulama kita, ya mukodam-mukodam yang awal-awal itu mendakwakan Tijaniyah ini dari luar.
yang mengatakan bahwa Thariqah Tijaniyah ini sesat, ya, kemudian tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, tidak mutawatir. Sekarang ini kita ujiannya dari dalam. Ada salah seorang cucunya Syekh Ahmad Tijani yang bernama Syarif Tahir. Itu beliau pernah bilang begini, kalau Thariqah Tijaniyah nggak sesuai dengan syariat, nggak mutawatir, ya, bertentangan dengan syariat Islam, ini umurnya nggak sampai sekarang. Umurnya nggak sampai sekarang. Ini ketika Syekh Ahmad Tijani berdakwah di Fes di Maroko, itu ada universitas luar biasa, universitas tertua di dunia, ya, yang bernama Universitas Qarawiyyin, dan itu ulama-ulama semua di sana. Ketika berdakwah Tijani, kalau seandainya Tijani sesat, ini udah sampai di sana aja, udah nggak sampai ke sini. Kalau seandainya sesat, ya, bahkan ulama-ulama dunia itu banyak masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah, termasuk murid-murid Syekh Ahmad Tijani yang awal-awal, Syekh Ali Tamasili, Syekh Muhammad Ghali, yang lainnya semuanya. Ini beliau ulama-ulama besar, para aktor-aktor. Nah, kita ini sekarang, mohon maaf, ujian kita ini dari dalam. Ya, ujian kita dari dalam. Dan ujian dari dalam ini jauh lebih berat. Betul gak kira-kira? Kayak kita misalnya ini rakyat Indonesia, negara Indonesia misalnya, itu ujiannya awalnya dijajah sama Belanda, sama Jepang. Itu kelihatan. Musirnya juga kelihatan gitu ya. Tapi setelah merdeka itu dari dalam ini, ya, dari pengkhianat bangsa. Nah, kita juga dalam Tijani itu kadang-kadang ada ujian dari dalam. Ada orang yang mengatasnamakan sebagai seorang ikhwan Tijani, bahkan ada yang mengatasnamakan sebagai seorang muqaddam, tapi pengamalan Tijaninya ini nggak sesuai, cuma klaim aja. Makanya tanggal 10 Januari, saya catat kemarin tuh, ada ikhwan Tijani itu ngirim ke saya, ya, japri ke saya. Jadi MUI Jawa Barat itu mengeluarkan fatwa. MUI Jawa Barat mengeluarkan fatwa aliran-aliran sesat di Jawa Barat. Ada beberapa aliran, salah satunya masuk Tijani di sini. Itu 10 Januari kemarin 2025. Saya kaget tuh baca, saya langsung kirim ke grup Muqaddam, dan alhamdulillah udah langsung diatasi. Ya, ini juga kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan orang yang bilang begitu. Kenapa begitu? Karena bisa jadi seseorang ini mengambil kesimpulan, mengambil hukum karena melihat oknum-oknum Tijani. Ya, oknum-oknum Tijani mengamalkan Tijaninya ini sembarangan, nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga orang mengambil kesimpulan, wah, Tijani ini sesat. Orang Tijani dikaitkan dengan kesaktian, karomah yang luar biasa gitu ya. Sementara syariatnya nggak dipegang, ini orang bisa mengatakan Tijani ini sesat. Betul nggak kira-kira? Ini ada, dan ini banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Jadi kita ujiannya dari dalam, ya, ujian kita ini dari dalam. Nah, tetapi selama kita dan kita berthariqah ini, ya, para ikhwan akhwat sekalian, ini harus dengan ilmu, ya, dengan ilmu, harus dengan ilmu. Kita beragama aja, menjalankan Islam harus dengan ilmu. Lebih-lebih berthariqah. Dan sekarang ini masya Allah lebih gampang kita mendapatkan informasi ilmu tentang thariqah Tijani dibanding awal-awal thariqah Tijani sampai ke Indonesia. Ini agak susah. Kita belum mungkin Jawahirul Ma'ani, nggak ada WhatsApp, nggak ada kitab-kitab yang lain. Para syurafah belum datang ke sini, ya, sehingga terbatas pemahaman. Makanya awal-awal mungkin ada ikhwan Tijani yang wazifahnya ini berjamaah cuma seminggu sekali. Betul gak kan? Seminggu sekali aja pada waktu haidar. Kemudian juga ada yang misalnya ketika ditalqin itu, ya, ketika ditalqin mungkin diecer dulu, kita lazim dulu dah, nanti setahun lagi baru naik tingkat wazifah. Itu ada yang begitu. Karena awalnya memang masih belum syamil, belum komprehensif, ya. Informasi tentang Tijani itu belum. Tapi setelah Syekh Umar Baidowi pertama kali ulama Indonesia, ya, yang ke Maroko, saya kemarin beberapa hari yang lalu habis ziarah ke Probolinggo, kemudian saya mampir ke pada makamnya Syekh Umar Baidowi, silaturahmi ke Kiai Jazuli. Nah, itu beliau bilang bahwa Syekh Umar Baidowi ini pertama kali ziarah
ya ke Maroko ke Fez itu pada tahun 1987 ya 83 atau 84 gurunya Syekh Muhammad bin Yusuf ini wafat. Itu awal-awal ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau bilang apa? Kalau kita mau belajar Thariqah Tijani yang benar, kalau kita mau tersambung dengan Syekh Ahmad Tijani, maka itu tempatnya di Maroko. Nggak bisa kita bikin aturan sendiri. Itu beliau bilang. Karena semuanya harus ada aturan. Ini misalnya karpet ini atau sejadah ini, ya. Sejadah ini punyanya Syekh Ahmad Tijani. Saya mengilustrasikan. Kemudian Syekh Ahmad Tijani bilang, siapa yang pengen duduk di sejadah saya, ini ada aturannya, ada syaratnya. Maka otomatis orang yang duduk ya di atas sejadah beliau ini orang-orang yang memenuhi syarat. Betul gak kira-kira? Atau ruangan ini misalnya punya Syekh Ahmad Tijani, siapa yang masuk ke dalam ruangan ini ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Ruangan banyak silakan, tapi ketika pengen masuk ke ruangan saya ini ada aturannya, ada syaratnya. Semua thariqah ini baik. Semua thariqah kata beliau kullu turuq ala hudan ay hudallah. Semua thariqah ini di atas petunjuk Allah, semuanya baik. Syadiliyah, Qadariyah, Satariyah, semuanya ini baik, bagus. Karena semuanya mengajak kita jalan menuju Allah. Tidak boleh Ikhwan Tijani jelek-jelekin satu thariqah. Tidak boleh juga Ikhwan Tijani juga menjelekkan wali-wali lain, tidak boleh, haram. Semua thariqah baik, semua thariqah bagus. Tapi ketika ada seorang yang ingin masuk ke dalam thariqah Tijani, ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Saya kemarin ke Probolinggo naik pesawat. Di pesawat ada aturannya nggak? Ada aturan. Orang pengen masuk ormas, satu ormas misalnya. Misalnya kalau di Jakarta ada Pokabi misalnya, ya, atau FBR. Orang pengen masuk ke ormas tersebut itu harus ngikutin aturannya. Ada ADART, betul nggak? Orang masuk thariqah ada aturannya nggak? Ada aturannya, mau ditabrak aja aturannya nggak bisa. Nggak ada paksaan orang masuk dalam thariqah. Lebih khusus dalam thariqah Tijani nggak boleh juga orang seorang muqaddam memaksa. Ya, orang jangankan memaksa, yang mau aja datang ke seorang muqaddam belum tentu bisa ditalkin langsung. Harus dijelaskan syarat-syarat. Jadi orang yang ingin masuk dalam thariqah Tijani harus menerima lapang dada. Oh, aturannya seperti ini. Nggak boleh seorang muqaddam ini menyembunyikan ya aturan-aturan syarat-syarat yang ada. Karena ada, saya pernah dengar ada seorang muqaddam ini dia nggak jelaskan itu aturan-aturannya. Dalam hatinya kalau saya jelaskan syarat-syaratnya nanti dia nggak masuk Tijani. Itu ada yang begitu. Nah itu batal itu tapi harus menerima, harus lapang dada, ini aturannya begini, bagaimana sampean satu-satu dijelaskan, bagaimana siapa, yang kedua begini siapa, itu seperti itu. Nah ini para ikhwan sekalian, ya. Jadi kita ini ujiannya dari dalam, ya. Tapi selama kita terus seperti ini, ya, mudzakarah. Karena yang namanya thariqah itu kata Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Misri, ya, thariqah ini nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah al-wirdu, wirid, ya. Kemudian yang kedua adalah al-mudzakarah, ya, seperti ini kita thalabul ilmi, saling mengingatkan, ya. Yang ketiga adalah akhlak, ya, adalah akhlak adab itu. Ciri orang yang berthariqah itu pasti akhlaknya, adabnya baik. Karena yang namanya adab, al-adabu ruhut thariq wa asasu. Ya. Adab ini adalah ruhnya dan fondasi sebuah thariqah. Kalau kita mau berhasil dalam thariqah ini, adab kita bagus. Karena kita lihat guru-guru kita yang sukses di dalam thariqah, yang makbul di dalam thariqah, itu mereka yang pasti akhlaknya baik. Nah sebelum saya akhiri, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Ini ada salah satu perkataan dari ulama besar dunia, Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Misri. Saya tahu dari cucunya beliau yang kemarin datang ke Indonesia pada waktu Idul Fitri. Ya, dan alhamdulillah di Jakarta kemarin di rumah saya. Ini Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Misri ini muhadis dunia, pakar hadis dunia. Ya, bahkan ulama-ulama Mesir itu banyak yang dulu itu ngaji kepada beliau.
ada yang namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini kalau kita buka ya YouTube Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, masya Allah, beliau ini alim dunia, orang yang alim ini beliau, luar biasa alim. Itu pernah ngaji kepada Syekh Muhammad Al-Hafidh. Ada juga Syekh Ali Jum'ah, ya ini juga masya Allah luar biasa. Ada namanya juga Syekh Yusri Jabal, ya ada juga Sayyid Muhammad Maliki. Ya, Sayyid Muhammad Maliki juga ulama dunia, ya di Indonesia, murid-murid beliau ulama-ulama yang luar biasa. Ini pernah ngaji kepada beliau, Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Misri. Banyak karangan-karangan beliau. Nah, salah satu ungkapan beliau, Syekh Muhammad Al-Hafidh Al-Misri, ini sebagai tasjid motivasi buat kita, biar kita ini tetap bersyukur kepada Allah. Beliau bilang begini, ketika aku, kata beliau, ya, jadi beliau ini sebelum masuk dalam Thariqah Tijaniyah, macam-macam Thariqah udah di jalan. Syadiliyah udah pernah, Qadiriyah pernah, Khalwatiyah pernah juga. Dan Allah takdirkan beliau masuk dalam Thariqah Tijaniyah. Ketika masuk dalam Thariqah Tijaniyah, apa kata beliau? Beliau bilang begini, ini cucunya yang bilang, ibaratnya lubang, ya lubang besar, ya. Kalau di Thariqah Tijaniyah, Thariqah yang lain, kalau kita pengen apa namanya memiliki ataupun pengen ada lubang yang besar, itu kita perlu alat-alat, betul kan? Ya kita pengen gali, ya menggali lubang besar, ini kita perlu alat-alat, ya ada cangkul mungkin, atau yang besar itu apa tuh? Hah? Nah itu, ya itu perlu itu. Itu kalau Thariqah yang lain seperti itu. Jadi perlu alat-alat. Nah kata beliau, kalau di Thariqah Tijaniyah, kata beliau, itu nggak perlu alat-alat. Itu lubangnya udah ada. Lubangnya udah ada, tinggal cukurin aja. Nah itu seperti itu ilustrasi. Udah luar biasa. Nyambung nggak kalian? Jadi lubangnya udah ada, nggak perlu alat buat gali lubang itu biar apa namanya lubangnya besar. Itu Thariqah yang lain seperti itu. Beliau karena pernah mengalami. Tapi di Thariqah Tijaniyah lubangnya udah ada. Ya lubangnya udah, tinggal kita manfaatin itu lubangnya. Itu seperti itu ya. Jadi memang luar biasa pada ikhwan sekalian. Dan saya dulu sebelum masuk dalam Thariqah Tijaniyah udah macam-macam juga Thariqah saya ambil. Saya pernah ngambil Syadiliyah. Saya juga pernah ngambil waktu itu Abah Ana masih ada tiket yang saya ngambil. Tapi waktu itu beliau udah di kursi roda. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya ya sebagai murid dari guru kita Sayyidina Ahmad bin Muhammad Tijani. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam mengamalkan Thariqah ini sampai kita